Kepemimpinan pendidikan, fungsi dari seorang pemimpin, oleh Angelika Desdila Hamdani, 22.00.20 ke-77, Administrasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula, sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan, saya Angelika Desdila Hamdani dengan nomor NIM 22002077. Saya berasal dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Di mana pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai apa itu fungsi dari kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan merupakan hal umum yang sudah biasa kita dengar. Biasanya, sebuah organisasi atau keluarga memiliki seorang pemimpin. Contoh kecilnya, di keluarga kita memiliki ayah sebagai pemimpin dari keluarga tersebut. Dan kepemimpinan sendiri memiliki dua fungsi pokok, di mana yang pertama adalah kepemimpinan atau pemimpin sebagai administrasi, dan yang kedua adalah pemimpin sebagai manajemen puncak. Baiklah, saya langsung saja akan membahas mengenai fungsi kepemimpinan tersebut. Yang pertama, fungsi pemimpin sebagai administrasi, di mana seorang pemimpin di sini dituntut untuk bisa membuat formulasi atau menentukan aturan-aturan serta menciptakan kebijakan-kebijakan baru, sehingga kemudian pemimpin tersebut dapat menyediakan berbagai fasilitas atas kebijakan yang ia buat. Untuk seorang pemimpin dalam bekerja dan melakukan hal apapun itu yang dia lakukan di sebuah lembaga ataupun organisasi, harus bisa menciptakan sebuah kebijakan di mana kebijakan tersebut akan ia jalankan pada suatu organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan efisien. Dan yang kedua, fungsi manajemen puncak. Ini berdasarkan kekuasaan, yang mana meliputi dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, ataupun mereka melakukan 4 hal secara umum dalam menjalankan fungsi manajemen tersebut, di mana yang biasa kita sebut dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, agar mereka bisa mencapai tujuan dari organisasi yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Selain dua fungsi tersebut, juga bisa didapati fungsi lain dari pemimpin, di mana pemimpin dapat menjadi fungsi instruktif atau juga disebut sebagai fungsi konsultatif, di mana seorang pemimpin itu dapat menggunakan fungsi ini sebagai sumber atau tempat berkonsultasi para bawahannya untuk bertanya bagi karyawan ataupun siapapun yang berada dalam lembaga tersebut, untuk mencari tahu dan mendapatkan solusi ataupun jawaban yang sedang dipertanyakan oleh karyawan atau orang yang bertanya tersebut. Dan yang kedua adalah fungsi partisipatif, di mana fungsi delegatif dan fungsi pengendalian memiliki arti yang sama dengan fungsi partisipatif tersebut. Dengan fungsi ini, manajemen puncak tadi
dapat mempunyai kaitan yang lebih besar lagi kepada fungsi-fungsi manajemen lainnya. Di bagian lain pun, ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan itu sebenarnya bersifat hakiki, di mana seperti penentu arah, karena seorang pemimpin yang akan menjalankan dan akan memberikan arahan kepada bawahannya. Dan yang ketiga adalah sebagai komunikator efektif, dan yang keempat adalah sebagai integrator yang rasional, objektif, netral, dan tidak berpihak pada siapapun. Karena pada dasarnya seorang pemimpin adalah orang yang tidak memihak pihak manapun, di mana seorang pemimpin tersebut akan membuat keputusan yang nantinya akan berguna bagi semua pihak tanpa harus memilih pihak tertentu. Di sisi lain, RI Yang Wiraputra menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan tersebut adalah yang pertama untuk membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan, yang kedua untuk memperlancar proses belajar sehingga lebih efektif dan efisien, yang ketiga menyusun kesatuan organisasi yang produktif, yang keempat mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan, dan yang terakhir adalah menyediakan sumber-sumber yang baik untuk mengajar yang lebih efektif. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.